datang di kami akan menemanimu. Ini aku adalah seorang volunteer di salah satu platform sosial media. Bercanda. Nah, di situ aku sebagai graphic designer. Kami akan menemanimu. Selamat datang di segmen Self Improvement, di mana perubahan diri dimulai. Saya Aurelia dan kami akan menemanimu dalam perjalanan menuju versi terbaik dari kamu. Mari kita mulai perjalanan self improvement ini bersama-sama. Jangan lupa untuk berlangganan, like, dan juga bagikan segmen self improvement ini sama ke teman-teman kalian untuk bisa mendapatkan manfaat-manfaat dari segmen self improvement ini. Oke, di sini kita kedatangan narasumber kita pada hari ini yaitu Kak Kartika. Halo. Apa kabar nih Kak? Baik, alhamdulillah. Boleh dong sapa-sapa ke teman pendengar kita. Siapa sih Kak Kartika itu dan apa kesibukannya? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kartika Oktaviani. Aku biasa dipanggil Kartika. Kak Aku adalah salah satu siswi di komunitas santai atas, tepatnya di kelas MC. Iya. Nah, kesibukan sehari-hari jangan ditanya ya. Sibuk banget. Bercanda. Kesibukan saat ini aku adalah seorang volunteer di salah satu platform sosial media yang membahas tentang kesehatan. Nah, di situ aku sebagai graphic designer. Graphic designer? Ya. Keren banget. Oke. Iya. Terus aku juga seorang freelancer graphic design dan selain itu aku juga punya bisnis tas rajut namanya Craftsy. Boleh dong di follow. Siapa tahu aja ada yang mau minat kan bisa langsung DM ya. Bisa banget. Oke. Terus berarti emang kakak itu udah berkecimpung di dalam dunia kreatif ya? Yes, betul. Tadi bahas tentang rajut, itu kakak emang udah tertarik itu dari lama atau bahkan bisa dibilang mungkin dari kecil udah tertarik dengan dunia-dunia kreatif atau bahkan dunia-dunia yang memang kan di merajut itu kan memang dia kreatif juga kan, karena kita butuh mikir juga apa nih kita mau ngerajut apa gitu kan. Itu kakak berkecimpung di dalam dunia kreatif itu udah berapa lama sih? Kalau di dunia kreatif emang dari kecil sih aku. Dari kecil? Iya, aku dari kecil tuh suka sama kayak desain, editing, terus kayak bikin sesuatu kayak apa ya namanya handmade gitulah. Handmade tuh buatan asli ya? Iya, itu aku suka dari kecil. Terus aku juga sempet pas hampir setiap kelulusan sekolah itu tuh aku bikin sesuatu yang aku bikin sendiri. Terus aku bagiin ke teman-teman buat kenang-kenangan gitu. Terus kita buat handmade terus kita kasih ke teman-teman. Iya, betul. Pengen. Boleh. Penasaran. Ya, terus kemarin juga pas SMA itu aku bikin ini bunga rajut gitu. Bunga buket bunga rajut buat teman-teman. Bagus banget sih. Keren banget sih. Dan itu susah loh buatnya. Ya lumayan sih. Sulit banget. Menguras tenaga, emosi juga. sih. Oke, terus Kak. Berarti tadi kan kakak bilang kakak emang tinggal ngelanjutin di dunia kreatif kan. Salah satu contohnya itu kakak masuk di dulu, ya kan? Berarti kakak masuknya di SMK Multimedia. SMK Multimedia tuh. Tapi kenapa bisa jadi tertarik juga sama dunia rajut gitu dan akhirnya bahkan bisa jadi cuan dan itu jadi penghasilan, bisa menjadi penghasilan tambahan dong untuk kakak. Iya, lumayan. Coba dong, aku penasaran awal cerita kakak tuh kayak gimana? Kalau awal ngerajut sih emang aku tuh pengen punya bisnis kan. Emang anaknya bisnis banget. Tapi aku bingung bisnis apa kira-kira. Nah, sementara kan kalau misalkan aku mau kayak cuma freelance gitu doang kan kita nggak punya produk fisiknya kan. Sementara aku tuh pengennya
aku jualan yang ada produk fisiknya. Iya, gitu. betul. Nah, akhirnya aku scroll lah tuh Pinterest waktu itu. Gabut ya? Terus Iya, lagi gabut aja. Terus tiba-tiba nemu ini selimut rajut gitu. So, aku kepikiran, apa kita nggak bisnis ini aja ya, rajutan. Lagi pula kan di Indonesia kan juga nggak terlalu banyak kan yang punya bisnis kayak gitu. Iya, iya. Ya, Masih iya. lumayan cukup jarang pada saat itu ya. Dan yang aku lihat sih kebanyakan produk-produk tas rajut itu tuh yang modelnya tuh model-model lama gitu, bukan model anak muda banget. Yang kayak apa tuh yang kakak baru buat kemarin? Iya. Itu. Ya, Boleh akhirnya nih, tolong infonya. Boleh kasih gambar? masukin. Iya, maksudnya yuk. Ini loh anak muda. Kayak gitu akhirnya ya udah bikin bisnis tas rajut yang emang desainnya tuh anak muda banget gitu lah. Iya, iya. Oke. Tadi kan sempet nih ya, ada sekilas kakak tuh kalau kasarinnya pernah jadi volunteer. Tapi setahu aku volunteer itu kan biasanya non profit ya. Tapi kenapa sih kakak mau masuk ke dalam komunitas yang memang menjalankan kegiatan volunteer itu? Kenapa? Sebenarnya sih alasannya simpel. Apa tuh simpel? Sesimpel apa? Segini simpelnya? Sebenarnya sih alasannya karena mau nambah pengalaman sama portofolio. Iya. Terus selain itu sih emang aku kan sebelumnya pernah ikut volunteer juga kan. Di salah satu kayak komunitas gitu tapi tentang lingkungan, penyelamatan lingkungan. Nah, di situ aku juga sebagai graphic design. Lagi-lagi memang Iya, desain ya. Iya, betul. Terus tuh emang aku merasa seru aja gitu kalau misalkan kita ikut kegiatan, karena kan kita ketemu sama orangnya juga yang beda-beda kan, ketemu orang yang beda dengan pendidikan yang beda, dengan emang background dia yang beda Iya, juga. berbeda-beda juga. Iya. Nah, dari situ tuh kayak aku senang aja gitu melihatnya, kayak sharing-sharing. Kita kan bisa juga nambah ilmu kan dari cerita tentang pengalaman mereka. Terus ada yang emang kuliah di luar negeri, terus ada juga yang pertukaran pelajar ke luar negeri. Nah, dari situ kayak memotivasi aku juga buat terus berkembang ke arah yang lebih baik. Seru banget. Ternyata jadi volunteer itu banyak banget ini ya manfaat sama diri kita gitu. Iya, benar banget. Walaupun memang seperti yang kita tahu non profit, tapi profit yang kita dapat malah justru pengalaman yang sangat berharga sekali. Iya, benar. Tapi kak, berhubung tadi kakak udah katanya kan pernah jadi volunteer terus mencoba-coba dunia hal tentang rajut merajut. Tapi kan gini, banyak anak-anak muda zaman sekarang itu mau mencoba hal baru tapi takutnya nggak sesuai sama ekspektasi mereka takut gagal, terus mereka terlebih pasti sebelum mencoba kadang-kadang kita sebagai yang anak muda gitu kan pernah mengalami kayak pasti gue nggak bisa nih, pasti gue nggak bisa, pikiran negatif terus yang lebih dominan daripada aksinya gitu. Apa sih tanggapan kakak mengenai anak-anak muda yang mikirnya negatif dulu sebelum mencoba hal-hal yang baru gitu? Kalau menurut aku sendiri itu masa muda itu adalah privilege. Iya betul. Kenapa? Karena di masa muda itu kita bisa memilih apa yang mau kita lakuin. Nah, di masa muda itu kita tuh bisa lebih banyak explore, lebih banyak belajar dari hal apapun itu, dari pengalaman diri sendiri ataupun orang lain. Nah, terus juga masa muda kita, hal yang lagi kita kerjain saat ini, menurut aku itu berpengaruh ke masa depan. Maksudnya tuh gini, ketika kita melakukan sesuatu yang baik di masa muda, kayak misalkan mencoba kesempatan baru atau kayak misalkan tadi volunteer dan lain sebagainya, itu kan pasti di masa depan kita bakal mendapatkan sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri. Ya, betul ya kan. Sementara begitu pun sebaliknya, kalau misalkan masa muda kita dipakai buat kayak bermalas-malasan, terus gitu mager-mageran, Terus kayak nggak menghasilkan apa-apa gitu, kayak selalu takut lah untuk nyoba hal baru. Itu kalau misalkan kita dapat suatu kesempatan nih, apakah kita mau mengambil kesempatan itu?
kan emang sebelumnya kan kita kalau seperti itu kan kayak udah males gitu kan, udah Dan negatif iya, duluan pikirannya. dan terlebih siapa tahu aja kesempatan itu nggak bisa datang 2 kali Yes, gitu. bener Makanya kita apa namanya, ketika kesempatan itu datang lebih baik kita mencoba dulu. Ketika gagal pun itu ya udah, itu urusan belakang. Kan lebih baik nyoba juga kan Iya. daripada kita nyesel gara-gara kita nggak nyoba. Oh kalau misalkan Lebih nyesek. itu kalau misalkan itu adalah baik buat diri kita sendiri dan nggak ngerugiin siapapun, ya kenapa enggak? Iya. Nggak ada hal yang negatif juga sih seharusnya. Kalau kita mencoba hal baru gitu. Dan kakak kan selalu ketika kesempatan itu datang, kakak kan selalu mencoba hal itu gitu tanpa ada rasa ragu. Ada rasa ragu pun pasti kakak lawan itu gitu. Tapi gimana sih caranya kakak untuk ngelawan pikiran negatif itu gitu? Kalau Kayak penasaran banget, siapa tahu kan bisa jadi tips gitu kan buat teman-teman boleh. pendengar. Oke. Kalau dari aku pribadi sih yang pasti sadar kalau kita itu nggak selalu muda. Betul, Ya karena kan? usia itu kan terus bertambah nggak mungkin 17 udah 17 aja gitu. Mungkin stuck gitu kan. Iya. Nah, maka dari itu kita tuh harus Berwawasan. benar berkembang jadi orang yang lebih baik karena ya ingat itu tadi, hal itulah yang bikin aku tuh semangat buat terus belajar jadi orang yang lebih baik kayak gitu. Karena Itu ingat motivasi kalau ya. umur tuh nggak selalu muda. Nanti tiba-tiba udah umur gue udah segini ya. Udah nggak kerasa, udah kayak gimana gitu ya. Tiba-tiba udah umurnya udah 25, udah dari 25 udah 30 aja. Apalagi kan di dunia kayak perkuliahan atau pekerjaan itu kan kita emang nggak boleh stuck di zona nyaman kan, kita harus terus grow gitu. Kayaknya emang harus terus bertumbuh menjadi lebih baik. Betul. Terus aku mau nanya lagi nih kakak. Tadi kan kakak udah sering banget yang namanya ngambil kesempatan dalam hidup kakak. Kesempatan baik apa aja sih yang pernah kakak ambil dan itu tuh yang kayak paling berbekas banget buat kakak dan bersejarah banget buat kakak sampai kakak tuh kayak kalau gue nggak ngambil kesempatan ini tuh kayaknya sia-sia banget hidup gue gitu. Kakak juga kayak pengen banget tahu. Kita kan kepo ya. Oke, kalau untuk kesempatan apa aja sih? Aku pernah ikut kayak kelas bootcamp gitu. Ya bootcamp, kayak pelatihan gitu. Itu selama kurang lebih 3 bulan. Itu pelatihan digital marketing. Terus aku juga pernah ikut ini apa namanya? Kayak ke suatu perusahaan e-commerce yang besar di Indonesia. Toko ojek, toko oranye, toko hijau. Lima tebak. Typo. Toko oranye nggak sih? Betul lagi. Iya, di situ aku tuh ada pelatihan namanya ini apa namanya UMKM, kayak pelatihan untuk UMKM gitu. Nah di situ tuh aku diajarin kayak gimana sih caranya bikin toko yang menarik kayak gitu gitulah. Terus habis itu aku juga ketemu sama orang-orang yang keren banget, sama orang-orang yang bisnisnya udah besar, Udah sangat berpengaruh banget ya di masyarakat. Iya, betul. Terus habis itu juga aku pernah diundang ke acara yang dimana tuh kebanyakan orang yang datang tuh orang-orang yang emang bisnisnya udah besar dan mereka tuh komunikasinya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi sepanjang ya gitu deh. Jadi sepanjang ngomong tuh apa sih namanya? Kayak orangnya sharing gitu, orangnya sharing di depan gitu. Narasumbernya gitu, narasumbernya itu ngomongnya pakai bahasa Inggris full. Iya, tanpa pakai translator. Nggak ada samsek. Kita Kita kalau nggak ngerti bahasa Inggris ya udah alamat lah. Gimana tuh feel kakak datang ke tempat-tempat kayak gila, wow, kayak maksudnya kayak ketemu sama orang yang bisnisnya udah gede banget dong, karena kan tadi balik lagi ke kakak kan, kakak itu kan orangnya yang tertarik banget sama bisnis dan itu bisa jadi motivasi juga dong buat kakak. Yes, bener banget sih. Dan itu apa feel kakak yang kayak perasaan kakak ketika keren banget loh orangnya gitu, ketemu sama orang yang memang
udah sangat terkenal itu bisnisnya di Indonesia ini. Yang pasti perasaannya seneng ya, seneng banget kayak menurut aku itu juga salah satu kesempatan terbaik dalam hidup aku. Iya Karena- tentu. Karena kayak gak nyangka aja bisa ada di sekumpulan orang-orang hebat itu Iya. gitu loh. Terus habis itu aku juga pas pelatihan itu sebenarnya tuh aku diajak sama temen aku. Teman. Jadi aku tuh cerita gini, Apa kan tuh? waktu di waktu pas pelatihannya UMKM itu yang di e-commerce itu Ya. itu kan aku ketemu sama temen aku. Nah dia ngajakin aku untuk datang ke acara itu yang tadi itu yang kayak yang hadir orang-orang yang punya bisnis gede yang ngomongnya berbahasa Inggris yang kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalkan aku nggak ikut pelatihan yang di e-commerce itu aku nggak bakal hadir di tempat itu. Jadi menurut aku kesempatan apapun tuh bisa apa ya membawa kita ke sesuatu yang lebih besar lagi. Pahim. Terus menurut kakak, ketika kakak datang ke tempat itu, apa yang bisa kakak ambil dari kan kakak kan pasti ngeliat mereka tuh kayak pasti ada yang jadi mereka di situ ngapain aja sih di UMKM itu? Yang di e-commerce itu kita belajar gimana caranya bikin toko online yang menarik. Terus kita diajarin juga kayak photoshootnya kayak gimana, Tampilan yang menarik, ya produknya. kayak gitu-gitu, foto produknya gitu-gitu sih. Terus apalagi nih yang paling bersejarah, yang kesempatan kakak yang udah kakak pernah ambil dalam hidup kakak, yang pernah kakak cobain dalam hidup kakak? Yang paling bersejarah dalam Selain e-commerce ini ya. yaitu adalah masuk ke KLA. Nah, kamu tas Gabung. lantai ya tas? Gabung di KLA menurut aku adalah salah satu hal yang benar-benar bersejarah banget dalam hidup aku. Karena Tentu aku itu juga. adalah itu adalah proses dimana aku tuh bener-bener jadi orang yang biasa aja, kayak gimana ya, kayak Istilahnya kayak dianggap anak bawang. ya anak bawang banget lah ya. Iya. Sampai ke aku yang saat ini lagi ngomong di podcast ini. Itu menurut aku itu hal yang luar biasa banget sih, yang benar-benar bersejarah. Karena di KLA ini kan aku juga belajar banyak banget kayak gimana caranya kita ngomong dan lain sebagainya. Speaking ya. Iya, terus jadi lebih berani juga. Iya. Dan lain sebagainya. Gimana dia? Iya. Dan itu kita dalam hal itu juga masih Iya, benar. Mungkin aku kalau nggak masuk KLA, mungkin aku nggak bakal ngerasain kesempatan itu yang dimana aku bisa berada di apa namanya e-commerce itu. Iya. Dan yang datang undang ke yang orang-orang di situ. Iya. Dan lain sebagainya. Jadi itu benar-benar berkesan banget. Yang paling bersejarah adalah aku masuk KLA. Benar-benar aku berubah banget hidupnya. Emang Kayak the best gini, banget sih karena kita anak KLA gitu. Kita tahu gimana cara prosesnya tuh pada sampai titik ini tentu nggak mudah ya. Entah Yes, itu dari eksternal ataupun internal itu tentu nggak mudah ya. Karena selain dari kita harus keluar dari zona nyaman. Iya benar banget, keluar dari zona nyaman banget. Oke. Udah bahas tentang caranya berbisnis, kesempatan-kesempatan baik yang memang harus kita ambil karena kesempatan itu gak mungkin datang kedua kalinya. Iya. Kan? Ada nggak sih kakak pesan untuk para pendengar ini gitu supaya yang masih mungkin pada saat ini mengalami fase yang kayak masih berpikiran negatif, masih takut mencoba untuk hal-hal baru, masih belum bahkan ya masih belum mengenal dirinya sendiri gitu. Ada nggak sih pesan untuk audiens, gitu, pesan untuk pendengar? Buat teman-teman yang dengerin podcast ini, pastinya stop mikirin hal yang buruk tentang diri sendiri. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah tahu ke depannya apa yang terjadi pada diri kita sendiri setelah kita mengambil kesempatan baik itu. Bisa jadi setelah kita mengambil kesempatan baik itu,
kita bakal dapat kesempatan yang lebih baik lagi, Betul yang banget, lebih betul atas banget. lagi Iya, iya. gitu, Next untuk diri level kita. lah ya. Iya, walaupun misalnya kita ngerasa nggak cocok nih dari kesempatan itu, kayak aduh kayaknya gue enggak Bukan deh passion di gue sini. banget. Iya, bukan passion gue banget. Itu nggak apa-apa. Mungkin kita nggak bakal ngerasain saat ini, tapi di masa depan nanti kita bakal ngerasain manfaatnya kayak gimana gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama keluar dari zona nyaman karena kita semua adalah orang yang lebih hebat dari apa yang kita kira. Tepuk tangan dulu buat Kak Kartika. Motivasinya sangat-sangat berelesan ya pada hari ini tentu. Wah, oke. Sepertinya kita akan menutup episode kali ini di podcast Self Improvement bersama aku, Aura dan Kak Kartika. Yes, kayaknya cukup segitu aja ya episode kali ini. Dan terima kasih telah bergabung di segmen Self Improvement ini. Bersiaplah untuk perubahan positif yang akan datang dalam hidup kamu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Dadah.